untuk mengungkap pelaku yang menjebak istri. Secara sengaja mengadakan konferensi pers. Juga mempublikasikan fakta bahwa keduanya menikah secara diam-diam. Ini membuat berbagai wartawan terus membicarakan Xiaolin. Saat asisten hampir tidak dapat menghadapi tekanan dari wartawan. Tekanan pertanyaan yang terus-menerus. Xiaolin dengan berani melangkah ke panggung. Dan berkata kepada semua orang. Pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Itu juga yang ingin aku ketahui. Jadi kita tunggu suami saya datang. Untuk memberi penjelasan bersama kepada semua orang. Namun saat itu, tiba-tiba muncul dua tamu tak diundang di lokasi. Anran bahkan ingin menjawab pertanyaan wartawan. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk membuat reputasi Xiaolin hancur. Tapi orang ini tidak tahu. Xiaolin hanya merupakan korban dalam permainan konspirasi ini. Orang yang benar-benar merancang skenario ini sedang bersembunyi di belakang layar. Melihat kehebohan ini, Anran memerintahkan asisten Xiaolin untuk maju dan mengidentifikasi Xiaolin. Asisten berkata kepada semua orang, "Selamat datang, semuanya. Saya adalah asisten Nyonya Ling. Saya ingin mengidentifikasi Nyonya Ling. Dialah pelaku yang membunuh Chuyan." Xiaolin tidak pernah membayangkan, asisten yang selama ini diperlakukan baik, ternyata membalas budi dengan jahat, membantu Anran menjebak dirinya sendiri di depan media. Anran kemudian merilis sebuah video. Setelah menonton, semua orang sangat terkejut. Sampai saat ini, Xiaolin baru tahu, ternyata yang menjebak dirinya adalah Anran. Tapi saat Anran mengira kali ini dia bisa benar-benar merusak reputasi Xiaolin, Ling Yizu dan Chuyan tiba-tiba muncul. Ternyata Chuyan tidak mengalami kecelakaan. Anran mengikat Chuyan ke tempat terpencil, mengatur orang untuk menjaga. Tapi Chuyan diam-diam melepaskan diri dari tali. Memanfaatkan kesempatan saat penjaga terjatuh karena terkena bidak, dia melarikan diri. Kemudian dia secara publik mengungkapkan konspirasi Anran. "Saya percaya semua orang pasti sangat curious. Apakah itu tidak berarti kamu dan Nona Xia bekerja sama dalam sebuah drama?" "Kamu benar. Ini memang sebuah drama. Ini benar-benar sebuah drama. Saya dan Nyonya Ling berada di dalam drama ini tanpa sepengetahuan. Menjadi pemeran utama pria dan wanita dalam drama ini. Dan sutradara di balik layar ini adalah orang yang tumbuh besar bersama saya. Dan telah memanggil saya sebagai kakak selama 22 tahun. Dimiliki oleh An." Anran mengikat Chuyan di sebuah tempat terpencil. Menghadapi kamera dan mikrofon media. Anran tetap tidak menyesal. Dengan percaya diri menyatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah karena mereka. Xiaolin mempertanyakan mengapa dia harus menjebak dirinya. Apakah hanya untuk cinta yang bukan milikmu? Sampai-sampai menjadikan dirinya seperti ini. Apakah ini benar-benar sepadan? Namun Anran berkata tidak keberatan apakah itu berharga atau tidak. Namun pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan segalanya dan reputasinya hancur. Yang tidak memiliki apa-apa adalah dirinya sendiri. Dan Ling Yizu sangat jelas membantu Anran memfitnah diri sendiri di hadapan media. Tidak mungkin dia merancang rencana sebesar ini. Dia meminta Anran untuk mengidentifikasi dalang di balik ini. Namun Anran menolak untuk bertobat. Dia tidak mau mengungkapkan siapa yang menjadi kokinya. Kemudian Anran dibawa oleh polisi karena berbagai kejahatan. Sementara itu, dalang di balik semua ini, Anan, sedang menyaksikan semua ini. Dalam hati berpikir, menunjukkan bahwa lain kali tidak akan seberuntung ini. Ternyata tujuan asli Anan adalah Ling Yizu. Setelah kembali ke rumah, Xiaolin bertanya kepada Ling Yizu mengapa dia mempublikasikan berita pernikahan mereka melalui hal ini. Ling Yizu membalas dengan pertanyaan. "Jika saya adalah jenis istri yang tetap acuh ketika menghadapi bahaya, apakah kamu masih akan mencintai saya?" Keesokan harinya, Xiaolin dan sahabatnya baru saja keluar. Mereka mendengar agen penyewa rumah sedang berbicara di telepon dengan Ling Yizu. Dia tanpa ragu-ragu merebut telepon itu. Dia berteriak marah. "Bukankah kamu berjanji untuk jujur dan saling menghormati? Apakah pengakuanmu tidak berarti apa-apa?" Ling Yizu segera datang untuk menjelaskan. Tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Dia menarik sahabatnya dan naik ke bus. Tak disangka, Ling Yizu langsung menghentikan bus dan mengikutinya. Dia mengangkat Xiaolin seperti putri dan menurunkannya dari mobil. Penumpang di dalam mobil melihat mereka dengan penuh rasa iri. Setelah itu, Ling Yizu memasukkan Xiaolin ke dalam mobil. Dia membantunya untuk mengaitkan sabuk pengaman. Dia juga menciumnya dengan penuh kasih sayang. Saat itu, sahabatnya tiba-tiba berteriak. Dia menyatakan bahwa dia juga ingin turun. Keesokan paginya, sangat pagi, Ling Yizu mengajukan rencana memiliki anak kepada Xiaolin. Ini membuat Xiaolin yang masih mengantuk terbangun. Dia masih muda dan tidak ingin menjadi ibu terlalu cepat. "Tetapi aku sudah tidak muda lagi. Aku bisa menjadi ayah sekarang." Setelah itu, Xiaolin menemani Ling Yizu pergi bekerja di kantor. Melihat suaminya yang sangat tampan saat bekerja, Xiaolin tidak bisa menahan diri untuk mengambil foto diam-diam. Ling Yizu juga sangat kooperatif dengan melakukan gerakan tangan untuk dapat memiliki ruang pribadi dengan istrinya.
Ling Yizu langsung mengusir bawahannya yang datang untuk melapor. Ini menimbulkan ketidakpuasan di antara bawahan. Reaksi bawahan.